Kiranya sukacita Natal tetap memenuhi hati kita. Karena itu, bersyukurlah selalu atas kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Pelayan firman dalam ibadah Natal pagi ini adalah Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPB Menabur Kasih DKI Jakarta. Marilah berdiri. Masuklah ke pelataran Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Matius 2 ayat 1-2 yang menyatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi,
dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Kau menolong kami dalam perenungan di pagi hari ini, agar kami senantiasa belajar menghayati akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 13-15 berkata, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku.
Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buku Erich Fromm yang berjudul Perang dalam Diri Manusia menyatakan bahwa syarat terpenting berkembangnya cinta pada kehidupan anak-anak adalah bersama dengan orang-orang yang mencintai kehidupan. Cinta pada kehidupan akan berkembang penuh jika memiliki keamanan, keadilan, dan kebebasan. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita lahirnya bayi Yesus, keadaan seperti itu tidak dialami. Yesus justru diperhadapkan pada tantangan-tantangan kehidupan sejak ia lahir. Bethlehem, kota yang dipilih Allah untuk Maria melahirkan bayi kudus Yesus. Namun di kota ini mereka berjumpa dengan tantangan hidup yang baru. Allah bukan hanya berbicara kepada para Majus, tetapi Allah juga berbicara kepada Yusuf tentang kehidupan yang akan dialami oleh bayi Yesus setelah para Majus kembali ke negeri mereka. Dan Allah menjumpai Yusuf melalui mimpi. Dalam mimpi itu saudara-saudara, Yusuf mendapatkan peringatan dari Allah bahwa bayi Yesus sedang mengalami ancaman atau bahaya maut. Herodes yang dipenuhi oleh kecurigaan, ia memiliki niat untuk membunuh bayi Yesus. Karena baginya, Yesus akan menghalangi kemajuan karirnya sebagai seorang raja. Ini berarti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang berada dekat dengan sebuah bahaya. Jarak antara Bethlehem dengan Yerusalem hanya 2 jam waktunya. Itu berarti jika Herodes dengan cepat bergerak menuju ke Bethlehem, maka tidak butuh waktu yang panjang atau lama untuk mencari Yesus. Oleh karena itu Allah memerintahkan Yusuf untuk membawa bayi Yesus dan ibunya ke Mesir. Saudara-saudara, tidak semua maksud Allah yang baik dapat diterima dengan baik oleh manusia. Mesir dipandang oleh Allah sebagai tempat yang aman bagi bayi Yesus, dan itu diungkapkan di dalam ayat 14. Mesir di zaman Herodes menjadi tempat yang aman bagi orang-orang Yahudi untuk menghindari kekejaman Herodes. Perjalanan dari Bethlehem ke Mesir dibutuhkan waktu selama 7 hari dengan jalan kaki. Bapak Ibu bisa bayangkan 7 hari berjalan kaki. Tentu melelahkan, tentu penuh perjuangan, tentu perlu menyemangati diri ketika dalam perasaan yang lelah. Tentu butuh adanya juang yang luar biasa untuk sampai ke Mesir. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa mereka bersedia untuk berjalan kaki dan berlelah-lelah sedemikian rupa sampai ke Mesir, membawa
bayi Yesus. Ada dua alasan, saudara-saudara. Alasan yang pertama itu adalah bentuk sikap ketaatan mereka pada perintah Tuhan. Yang kedua, itu bentuk sikap tanggung jawab mereka sebagai orang tua, meskipun mereka harus menghadapi tantangan dalam perjalanan mengasuh dan menjaga bayi kudus Yesus. Mengapa Allah memilih Mesir sebagai tempat yang aman bagi bayi Yesus? Saudara-saudara, secara geografis, yang pertama, Mesir itu bukan wilayah kekuasaan Herodes. Karena itu mereka ketika berpindah ke Mesir, mereka akan terhindar dari niat Herodes yang akan membunuh bayi Yesus. Itu artinya bahwa bayi Yesus mengalami atau mengawali kehidupannya dengan menjadi orang asing dan pengungsi di negeri Mesir, yang merupakan tempat di mana orang-orang Yahudi berdiaspora, sehingga bagi Yusuf Mesir bukanlah wilayah yang asing. Yang kedua, saudara-saudara, dalam pandangan Allah, Mesir adalah tempat yang aman bagi bayi Yesus. Dalam sejarah Israel, Mesir merupakan tempat perbudakan, di mana cerita Musa dan cerita Yesus sangat mirip. Musa ketika ia lahir sebagai bayi laki-laki di zaman itu diperlakukan dengan cara yang kejam di Mesir. Mesir dikenal sebagai wilayah penyembah berhala. Penduduknya percaya kepada dewa-dewa. Mesir dalam pandangan manusia bukanlah tempat yang baik, namun bagi Allah dipandang sebagai tempat yang tepat bagi bayi Yesus untuk tinggal menetap di sana. Meskipun tempat itu dipandang buruk oleh manusia, namun Allah dapat menggunakan tempat yang buruk itu untuk tujuan yang baik. Selama berada di Mesir, Allah tetap memelihara Yusuf, Maria, dan bayi kudus Yesus, dan Allah menganugerahkan mereka damai sejahtera. Dan Allah melindungi bayi kudus Yesus dari kekejaman Raja Herodes. Saudara-saudara, pada ayat 15 Matius memberikan kepada kita kaitannya dengan perjanjian lama. Dari Mesir kupanggil anakku. Ini adalah sebuah penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Hosea pasal 11 ayat 1. Dalam konteks Hosea, yang dimaksud dengan anakku di sini adalah Israel. Namun Matius menganggap Yesus adalah intisari dari bangsa Israel. Ketika bangsa Israel gagal menjalankan misi Allah, maka Allah memiliki cara yang berbeda untuk melaksanakan misinya di dunia. Dan Yesus adalah satu-satunya orang yang sempurna yang dapat menjalankan misi Allah bagi dunia. Yesus hadir sebagai pribadi yang melayani Allah dalam kesempurnaan. Kehadiran bayi Yesus ke dunia wujud dari kepedulian Allah kepada keselamatan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari? Pelajaran yang pertama adalah bahwa setiap anak dihadirkan Allah di dunia dalam kehidupan keluarga mengandung misi Tuhan bagi dunia. Namun saudara-saudara, untuk menjalankan misi Allah itu bukan berarti bahwa perjalanan itu akan mulus, tidak ada halangan. Melainkan dalam perjalanan itu akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Bahkan butuh perjuangan iman yang panjang, seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Dalam menjalankan misi Allah bagi anak, sebagai orang tua kita akan mengalami hal-hal yang melelahkan.
Kita harus terus menyemangati diri dan terus memiliki daya juang dalam mendidik anak-anak kita. Kita terus menjaga dan mendampingi anak-anak kita agar terhindar dari arus globalisasi yang merubah mindset setiap orang yang percaya. Nilai-nilai Kristiani itulah yang harus dikembangkan oleh orang tua untuk diajarkan kepada anak-anak mereka. Orang tua yang demikian, saudara-saudara, orang tua yang sadar akan misi Allah dalam kehidupan anak-anak mereka. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesalehan Yusuf dan Maria menjadi contoh yang baik bagi setiap orang tua Kristen. Orang tua yang saleh memiliki kepekaan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Mereka akan cepat tanggap dan gerak cepat ketika mereka melihat anak-anak mereka sedang berada dalam ancaman bahaya, seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Karena kedekatan mereka dengan Tuhan dan Yusuf peka terhadap suara Tuhan, maka mereka membawa Yesus ke Mesir untuk dijauhkan dari ancaman bahaya. Orang tua yang peka terhadap firman Allah, ia akan cepat tanggap, ia akan cepat bergerak. Oleh karena mereka sadar bahwa kehadiran mereka bagi keluarga adalah untuk mendatangkan kesejahteraan dan keamanan bagi anak-anak mereka. Mereka melihat anak-anak yang mereka miliki itu adalah anugerah dan berkat Tuhan yang tak terkira. Karena itu mereka selalu menjaga anak-anak mereka. Mereka selalu mengupayakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak mereka. Agar anak-anak mereka bertumbuh sehat secara rohani, dan orang tua sebagai tempat perteduhan bagi anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka akan merasa aman ketika bersama-sama dengan orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga kita dapat belajar bahwa ketaatan orang tua kepada Allah di tengah gejolak dan gelombang tantangan zaman merupakan bentuk kesetiaan untuk menjalankan misi Allah bagi anak. Salah satu bentuk ketaatan orang tua adalah menjadi teladan dalam perilaku yang senantiasa mendatangkan kebaikan bagi anak-anak. Apalagi anak-anak zaman sekarang, tidak cukup kita banyak ngomong. Mungkin semakin kita banyak ngomong, semakin bosan mereka dengan kita. Tapi kalau kita memberikan contoh lewat perilaku hidup kita setiap hari, itu adalah cara kita juga mendidik anak-anak kita. Tanggung jawab orang tua adalah sebagai pengajar iman bagi anak-anak. Mewariskan iman percaya kepada anak-anak yang dihadirkan dalam keluarga, menolong anak-anak untuk mengenal Yesus Kristus, dan mereka sadar bahwa misi Allah bagi anak-anak tidak akan terhambat. Saudara-saudara, mendidik anak-anak zaman sekarang itu bukanlah hal yang mudah, karena zamannya berbeda. Zaman kita dengan zaman anak-anak kita sangat berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan hikmat dari Tuhan dalam mendidik anak-anak kita, untuk kita menghadapi realitas kehidupan. Kemajuan teknologi bisa mempengaruhi mindset, cara berpikir, perilaku, gaya hidup, dan pola hidup anak-anak kita. Dan kalau kita tidak dekat dengan mereka, menjadikan mereka sebagai teman, bercakap-cakap dengan mereka sebagai sahabat, saudara-saudara, kita perlu mengimbangi anak-anak kita dengan belajar ekstra dari kemajuan teknologi saat ini.
Sebagai orang tua, kita dimotivasi oleh Yusuf dan Maria. Walaupun lelah, walaupun harus penuh dengan perjuangan, walaupun harus menyemangati diri, kita harus tetap menjaga, membimbing, dan mendampingi anak-anak kita, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang teguh iman, anak-anak yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Anak-anak yang sadar memiliki tanggung jawab iman dalam setiap perilaku dan kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Yusuf dan Maria. Anak-anak adalah anugerah Allah, dan di dalam kehidupan mereka terkandung misi Allah bagi dunia ini. Peran kita sebagai orang tua adalah menopang mereka dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka, supaya mereka juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan rohani, dan mereka senantiasa mau belajar setia dengan melihat kehidupan kita yang taat dan setia kepada firman Tuhan, sehingga mereka hidup hadir sebagai anak-anak yang mampu menghadapi tantangan zaman dan tidak mudah tergoda oleh keadaan maupun kehidupan di luar Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan memotivasi kita untuk selalu belajar menjadi orang tua yang berhikmat, membawa anak-anak kita untuk hidup takut Tuhan, dan menjaga anak-anak kita menghadapi tantangan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu Engkau menggugah hati kami sebagai orang tua untuk belajar melihat anak-anak kami adalah anak-anak yang Engkau hadirkan untuk menjalankan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan,
agar kami menjadi orang tua yang berhikmat, yang mampu menjaga, memelihara, dan merawat anak-anak kami, sehingga iman mereka bertumbuh di dalam Kristus, dan mereka memiliki iman yang teguh dan kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh arus zaman, melainkan memiliki prinsip kehidupan yang Kristiani. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, pergaulan hidup mereka, pertemanan dan persahabatan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami, agar mereka dapat memfilter hal-hal yang mereka terima, dan mereka menolak setiap hal-hal yang akan merusak kehidupan mereka. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang buruk, dan berilah mereka hikmat, supaya mereka mampu menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Jadikan kami orang tua yang sedia untuk tidak lelah-lelahnya mendampingi dan membimbing mereka. Untuk kami senantiasa mengungkapkan cinta kasih Allah melalui cinta kasih kami kepada anak-anak kami. Tolong kami agar kami mampu membagi waktu kami untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, dan membagi waktu untuk pekerjaan, sehingga semuanya dapat berjalan seimbang, dan kami pun dapat mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kasih sayang-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Bayi Yesus sudah hadir di dunia ini, dan ajarlah kami untuk menerima Yesus dengan belajar taat dan setia kepada firman-Mu. Kami mendoakan kehidupan bergereja kami, Tuhan memberkati. Tuhan tolong kami dalam kehidupan persekutuan bergereja kami, agar semakin berkembang dan mengalami kemajuan. Setiap warga gereja turut mengambil bagian dalam seluruh kehidupan pelayanan bergereja kami, sebagai wujud kepedulian akan kehidupan persekutuan dan kemauan diri untuk memajukan kehidupan bergereja, sehingga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kami mampu menjadi alat berkat Tuhan lewat talenta karunia yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang mengalami kondisi tubuh yang lemah. Tuhan memberkati Ibu Yosefin Sandiata, Ibu Eli Londong, Ibu Emma Harspers, Ibu Wanda Lonteng. Tuhan topang dan tolong mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Mereka tetap memiliki pengharapan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan mereka tetap semangat karena setiap orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka selalu menjaga, merawat, dan menolong mereka. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami juga dalam rencana-rencana kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami mohon Tuhan Kau melihat setiap rencana yang kami buat, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bergereja. Tuhan kiranya menolong. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang berulang tahun, kelahiran maupun perkawinan. Biarlah sukacita yang dirasakan saat ini memberikan motivasi untuk selalu mendatangkan sukacita bagi sesama. Kami serahkan Tuhan akan kehidupan kami dalam pekan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan
Ketika kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, kiranya kita juga menghayati hikmat orang-orang Majus dari timur, seperti yang disampaikan dalam Matius pasal 2 ayat 10-11 berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyaan, dan mur. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat terindah yang Tuhan berikan bagi kami, yakni melihat keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Karena itu seperti Simeon, ketika ia menatang bayi Yesus, kami mau berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kiranya Engkau berkenan akan syukur hati kami ini, ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau saudara memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati saudara. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy